Perkenalkan, nama saya Raymond Wangsaputra. Saya saat ini mahasiswa semester 7 di Universitas Atmajaya Yogyakarta. Kemudian saya berasal dari Sambas, Kalimantan Barat. Sekarang sedang menempuh program studi Teknik Informatika. Oke, perkenalkan, nama aku Debbie Natalina. Asal saya dari Krayan, Kalimantan Utara. Sekarang aku udah semester 4. Udah gitu aja. Oke, berarti ini Kak Debbie cutting aku kan ya? Dari Stitram juga? Iya. Oh, iya. Oke. Kak Debbie umurnya berapa ya, Kak? Oh, sekarang aku masih 19 tahun. Oke. Kenalkan, nama saya Putri Ayu, saya dari Universitas Muhammadiyah Magelang. Perkenalkan, nama aku Rizkia Imania, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Magelang, jurusan Ilmu Komunikasi semester 3. Oke, menurutku permasalahan terbesar yang kuhadapi selama pandemi ini itu kurangnya interaksi kolaborasi dengan teman-teman ya. Karena sebagai mahasiswa informatika, kita masuk semester akhir itu sering ada mata kuliah yang harus bikin proyek. Otomatis itu kelompokan. Nah, untuk membentuk proyek yang baik itu kita harus diskusi, ketemu, dan berinteraksi untuk memecahkan masalah software yang akan kita buat. Nah, selain itu, kelas online juga sedikit lebih sulit dibandingkan kelas offline-nya, karena ada latensi atau ping, selisih ping antara mahasiswa dan dosennya. Sehingga waktu dosen bertanya, itu mahasiswa menjawabnya itu responnya agak lambat karena ada latensi atau karena selisih kecepatan internet. Dua masalah itu sih yang paling penting menurutku. Oke, kalau boleh tahu, kakak kan jurusan teknik informatika, pasti banyak tuh menggunakan internet. Nah, kalau untuk internetnya sendiri, kuota dari kakak kira-kira habis berapa ya, Kak? Oke, sebagai mahasiswa informatika yang udah mau masuk semester akhir, kita lumayan sering meeting sama tim, itu sering share screen kan, untuk nunjukin codingan untuk dicek satu sama lain. Nah, karena penggunaan video lumayan besar, jadi dalam sebulan itu aku biasanya bisa habis sampai 10 giga atau 12 giga, kira-kira begitu. Karena banyaknya gambar yang di-share sama teman, jadi share screen video kan, jadi lebih berat. Masalah perkuliahan. Nah, kemarin kan ini selama masuk dari awal tahun 2020 itu kan ini masih di luar juga, masih di Kalimantan Timur. Jadi aku ke Jogja itu pas udah awal bulan Juli kemarin. Pas awal Juli kemarin. Jadi semester 1 dan 2 itu full daring. Oke, berarti baru-baru ini mulai blended-nya ya, Kak? Full daring semester 3 baru masuk. Iya, ya. Kalau misalnya permasalahan lainnya, kira-kira ada nggak, Kak? Permasalahan lain. Mungkin karena jaringan atau apa mungkin? Ya, selain jaringan, jaringan kadang susah ya jaringan di menerima pelajaran juga susah, makanya memutuskan untuk datang ke Jogja pada awal Juli kemarin. Jadi di Jogja ini karena kemarin kan pas datang ke Jogja juga pas lagi naik-naiknya itu kasus COVID. Jadi masih dari rumah lagi, nggak bisa langsung ke kampus. Nah, setelah hampir 3 bulan ya PPKM, dan sekarang udah bisa, puji Tuhan udah bisa langsung ke kampus sekarang. Jadi sekarang udah bisa ke kampus karena udah divaksin juga kan, jadi diperbolehkan. Gitu aja sih. Kalau kesulitan melalui pandemi itu nggak
menurut aku sih nggak terlalu gimana ya, karena memang bisa diakses melalui online gitu kan, tergantung jaringan aja gitu. Masalah itu ya kendala di teman ya. Kadang kita susah buat bersosialisasi karena ya kita kan nggak bisa ketemu langsung, kita belajar Zoom gitu. Jadi susah buat mengenal satu sama lain. Untuk permasalahan yang sering dihadapi ketika kuliah online atau daring ini tuh cukup banyak. Yang sering aku alami itu terkait sinyal yang jelek saat Zoom atau saat mengakses perkuliahan di web dan lain sebagainya. Selain itu juga komunikasi antar dosen dan mahasiswa itu sangat kurang efektif. Gitu. Untuk menyelesaikan masalah, nah karena penggunaan internet yang lumayan kencang, biasanya aku prepare wifi ku sama prepare kuota juga. Aku selalu sediakan kuota sendiri untuk kalau tiba-tiba wifi ku kenapa-kenapa. Kemudian untuk masalah yang tentang kurangnya kolaborasi, itu aku usahain sesering mungkin meeting either pakai Microsoft Teams atau pakai Discord atau pakai Zoom. 3 itu yang paling penting sih. Kadang sehari itu bisa nge-meet sampai 12 sampai 13 jam untuk ngoding bareng. Jaringan, kalau permasalahan jaringan ya itu mengatasinya juga sulit karena kita bisa kayak mungkin pas absennya kita ketinggalan gitu. Nah, kita bisa nitip ke teman gitu. Nitip ke teman bilang tolong sampein ke dosennya kalau aku bisa hadir tapi sering keluar masuk dari room. Nah, jadi absennya dititipkan sama teman gitu, disampaikan ke dosen gitu. Itu sih. Pribadi ya kalau misal kita ada tugas kelompok, saya usahain kita kelompoknya harus ketemu langsung gitu. Walaupun di masa pandemi kita harus tetap ketemu gitu. Kita harus tetap jaga jarak, harus terapin 5M. Menyelesaikan permasalahan ini itu kita harus tetap fokus, berkonsentrasi, juga tetap bisa membagi waktu untuk mengikuti perkuliahan daring ini. Oke, mungkin aku ada 3 tips atau 3 pendapat yang menurutku kalau aku bakal lakuin kalau aku jadi maba lagi. Yang pertama itu pasti ikut organisasi buat nyari soft skill, tapi ikutnya itu diatur. Jangan semuanya ikut. Misal ini ikut aja paling mentok ya 1 atau 2. Bisa 3 kalau kamu pandai banget manajemen waktunya. Tapi aku saranin 1 sampai 2 aja. Terus yang kedua itu jangan kalau ada tawaran dari dosen untuk ngikut project ini atau diajak ini atau ditawarin ini, itu kalau bisa jangan ditolak karena itu akan jadi value yang berharga buat kamu, baik secara koneksi dengan dosen kamu dikenal jadi lebih dekat, dan untuk portofolio di CV kamu itu akan jadi lebih baik. Terus yang ketiga itu selalu mencari yang ada di luar kampus. Jadi jangan cuma ngandelin pelajaran yang diajarin di kampus. Banyak opportunity atau sumber belajar dari luar kampus juga. Di internet banyak banget. Nah, kalau suatu hari muncul di beranda Instagram atau Facebook kalian, kalau menurut kalian itu bagus, sebisa mungkin jangan di skip, karena bisa jadi event itu atau lomba yang di luar kampus yang mungkin kalian ikuti itu bisa aja menjadi batu loncatan buat karir kalian nanti. Mungkin itu sih 3 hal dari aku. Oh, kalau menurut saya sih ya siapin ini aja, tempat yang jaringannya lumayan ini kuat. Terus ada kan, kamu sekarang ngekos nggak? Iya. Ya cari itu kos yang wifi-nya kencang gitu. Jangan cari yang cuma berapa gitu, yang biasanya kan kos-kosan itu jaringannya lemot-lemot gitu kan. Jadi cari kos itu yang jaringannya bagus. Atau enggak siapin ini kuota pribadi.
Kalau tips dari saya ya, kita harus pandai-pandai ngomong gitu. Jadi kita tuh harus bisa bersosialisasi biar kita tuh bisa berdiskusi, bisa kenal sama teman baru gitu. Jadi nggak usah malu-malu buat kenalan sama teman baru. Tipsnya mungkin kita harus tetap bersemangat karena kita masuk ke perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta itu nggak gratis. Karena kita udah ngeluarin uang banyak, jadi kalau kita misalnya dalede gitu, percuma ilmunya nggak mungkin masuk ke kita, jadi kita harus tetap bersemangat untuk mengikuti perkuliahan daring ini. Gitu.